Biasanya mereka ini merasa hebat karena tahu hal yang rahasia yang orang lain tidak tahu. Itu yang membuat kadang-kadang kan kita juga ikut semangat nge-share cerita-cerita jenis teori konspirasi ini, karena rasanya kita itu bangga loh, saya punya informasi rahasia, kamu tidak punya, nih tak kasih. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau bisa bercerita sesuatu yang orang lain tidak tahu. Makanya hari ini itu kan era apa-apa informasi pingin cepat. Karena apa? Karena semakin cepat kita menginformasikan, ada rasa bangga bahwa kita lebih tahu duluan hal yang orang lain tidak tahu. Ini yang kadang-kadang jadi blunder hari ini. Balapan nge-share, padahal kita tidak paham yang kita share apa. Seperti yang kita alami hari ini, orang berlomba-lomba dulu-duluan informasi, tidak peduli itu hoax atau bohong atau keliru atau prank, pokoknya saya sebar dulu biar kelihatan bahwa saya lebih update dari kalian. Ketika saya lebih update berarti saya lebih hebat dari kalian. Jadi kamu tidak mikir yang kamu bagi itu manfaat atau tidak, kamu hanya mikir ingin menunjukkan bahwa aku lebih hebat dari kalian. Kenapa? Aku lebih dulu tahu hal sepenting ini. Nah, itu mental hari ini banyak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita akan latihan berpikir rasional. Jadi malam hari ini mungkin semacam literasi untuk menghadapi banjir informasi yang macam-macam. Salah satu jenis informasi yang perlu kita waspadai itu namanya konspirasi teori. Jadi konspirasi itu persekongkolan untuk melakukan satu rencana besar yang sifatnya rahasia. Nah, itu namanya konspirasi. Diam-diam semua ada sekelompok orang yang merencanakan sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Itu namanya konspirasi. Secara umum konspirasi ini biasanya sifatnya negatif, meskipun bisa juga positif. Tapi biasanya istilah konspirasi ini dipakai untuk sesuatu yang negatif. Jadi orang jarang pakai istilah konspirasi untuk yang positif, biasanya untuk yang negatif. Misalnya kalian kan tidak pakai istilah, Pak, saya dan teman-teman berkonspirasi untuk memberi kejutan teman saya waktu ulang tahun. Itu kan kalian kan tidak pakai istilah konspirasi kalau untuk yang seperti ini. Nah, konspirasi itu biasanya dipakai untuk yang negatif. Nah, cirinya rahasia. Ya kalau diberitakan namanya bukan konspirasi. Kalau diberitahukan kemana-mana ya namanya bukan konspirasi. Jadi cirinya konspirasi itu kenapa disebut konspirasi? Karena rahasia. Itulah mengapa nanti muncul teori konspirasi dengan definisi yang agak berbeda dengan konspirasi ini. Jadi teori konspirasi itu kelanjutannya konspirasi, tapi dengan konotasi yang lebih negatif. Ini paling tidak kita kenal ya konspirasi ini sekarang. Jadi definisikan saja konspirasi itu kong kali kong, persekongkolan jahat. Nah, dari konspirasi sekarang kita ke sini. Kalau teori konspirasi beda lagi ceritanya. Teori konspirasi itu kadang disetarakan dengan hoax, disetarakan dengan fake news, kebohongan-kebohongan.
Kalau teori konspirasi itu satu penjelasan yang menuduh. Nah, kata-kata menuduh ini nanti jadi kunci. Berarti masih belum tahu pastinya. Menuduh sekelompok orang sedang melakukan konspirasi. Sederhananya itu teori konspirasi itu. Jadi kita menuduh ada konspirasi yang sedang dilakukan dalam hal ini. Padahal kita tidak tahu pastinya, padahal kita tidak punya data. Itulah yang disebut teori konspirasi. Ini agak unik ya, diawali kata teori tapi maknanya jauh berubah. Jadi ini istilah populer, sering dipakai untuk merujuk kalau ada orang kok dikit-dikit, wah ini mesti ada yang bersekongkol. Nah, itu kita menyebutnya itu jenis teori konspirasi. Cirinya apa teori konspirasi itu? Yang pertama, diyakini meskipun tidak ada buktinya atau buktinya lemah. Kenapa kok teori ini diyakini? Karena tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang hal itu. Biasanya dalam situasi ketika tidak pasti, ketika kita bingung, ini apa yang terjadi sebenarnya. Terus dalam situasi seperti ini sering muncul teori-teori konspirasi ini. Kemarin teman-teman ngalami waktu COVID. Banyak sekali itu cerita-cerita jenis teori konspirasi ini. Nanti kita lihat ya. Jadi dalam situasi krisis, situasi sulit, situasi serba tidak jelas, itu orang menebak-nebak dan biasanya ada yang ngarang, mengasumsikan saja, menuduh. Meskipun kadang tidak jelas yang dituduh siapa. Karena konspirasi itu kan rahasia. Jadi ketika nuduh itu ya tidak tahu kelompok mana, tapi kita bilang saja ini mesti ada yang berkonspirasi. Nah, baik. Jadi itulah yang dimaksud teori konspirasi. Makanya ada yang menyatakan begini. Ini profesor dari University of Kent, Karen Douglas, kata beliau, teori konspirasi itu tumbuh subur di masa krisis. Kenapa kok orang bikin teori konspirasi? Karena teori konspirasi cenderung melingkupi peristiwa besar yang memerlukan penjelasan besar. Penjelasan kecil itu biasanya orang tidak puas. Kalau kita tanya, kenapa ya kok kemarin virus corona menyebar itu? Ya karena virusnya berkembang biak, bermutasi. Itu kan jawaban sederhana. Dan kita tidak puas kalau hanya itu. Kurang mantep lah, maksud cuma begitu. Terus dikarang-karang lah ada konspirasi ini, konspirasi itu. Wah, negara ini sedang merencanakan ini, itu. Itulah teori konspirasi. Ya kalau informasinya jelas, orang tidak bikin teori konspirasi. Tapi karena informasinya serba tidak jelas, membingungkan, muncullah teori-teori konspirasi. Jadi orang itu senang kalau ada peristiwa-peristiwa dengan sebab besar. Nanti kita dalami sampai detail mengapa bisa begitu. Baik, jadi ternyata teori ini medan suburnya adalah situasi ngambang, situasi krisis, situasi tidak jelas. Maka kalian kalau menghadapi situasi seperti itu mulai waspada. Sebentar lagi mesti muncul macam-macam tuduhan-tuduhan jenis konspirasi ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengapa sih teori konspirasi itu lahir? Setidaknya ada 3 jawaban. Ini kayak ujian ya, ada pertanyaan, ada jawabannya. Yang pertama, kenapa teori konspirasi lahir? Karena orang merasa tidak berdaya menghadapi situasi. Ini kok tiba-tiba ada COVID ini? Apa yang terjadi? Pastinya bagaimana ya? Nah, jadi kita tidak berdaya melihat situasi seheboh ini, tapi saya tidak tahu jawabannya. Asal-usulnya dari mana? Penyebabnya apa? Ini terus membuat orang berspekulasi.
mesti ini dirancang, ini mesti, tidak mungkin kebetulan ini. Pasti ada kekuatan yang menjadi dalangnya. Nah, kenapa kok orang merasa gelisah, tidak berdaya ketika tidak paham peristiwa yang sedang terjadi? Itulah manusia. Manusia itu punya fitrah curiosity, ingin tahu. Rasa ingin tahu itu tidak nyaman. Jadi orang kebingungan itu kan tidak enak. Kenapa kok aku diputus? Alasannya apa? Itu kan kamu gelisah 2 kali lipat. Kalau ngerti alasannya lebih ringan. Tapi ketika kamu tidak tahu sebabnya, kan terus menebak-nebak. Nah, teori konspirasi itu lahir dari mengira-ira, menebak-nebak secara spekulatif. Disitulah lahir, ya namanya spekulasi, kira-kira. Tidak ada datanya, kadang-kadang datanya dibikin belakangan. Ciri kedua, kenapa orang melahirkan teori konspirasi? Karena penjelasan resminya tidak memuaskan. Jadi ureanya kok cuma begitu ya? Masih belum menjawab rasa penasaran saya. Kayak dulu waktu pandemi kan kita juga bingung, penjelasannya kok ngene, kadang A, kadang B, bulat, kadang tidak jelas. Terus kita mencari sendiri jawabannya. Penjelasan versi resmi tidak memuaskan kita. Ya kayak tadi loh, pandemi itu ya karena wabah, penyakitnya menyebar, itu saja kan gitu. Tapi terus kenapa sih harus dikarantina, kenapa harus dibeginiin, dibegituin, kenapa vaksin saja sampai 3 kali dan lain sebagainya, itu kan kita masih banyak bertanya-tanya. Sementara penjelasan resminya kurang detail. Dan yang ketiga, kenapa kemudian teori konspirasi itu lahir dan laku? Karena manusia itu cenderung langsung sepakat dengan apapun yang cocok dengan pandangannya sebelumnya. Sampean sudah tidak terlalu suka dengan negara sana, tiba-tiba ada kasus yang bilang negara itu bikin konspirasi untuk merusak kita. Sampean tidak pakai mikir 2 kali, setuju. Sama lah dengan calon-calonan itu kan kadang begitu. Pokoknya calon jagomu, kok ada berita baik langsung setuju, ada berita buruk langsung tidak setuju. Itu manusia. Kata filosof Perancis Sartre, manusia itu sebenarnya yang dicari adalah gema suaranya sendiri. Jadi seolah-olah ini misalnya ya, di ngaji ini kalian suka sama saya, padahal mungkin tidak begitu. Mungkin yang saya sampaikan cocok dengan keinginanmu selama ini. Begitu saya ngomong yang tidak cocok dengan keinginanmu, mesti sudah mulai kamu mencaci maki lah, mengkritik. Allah, Pak Faiz saja cuma, mesti begitu. Karena manusia itu cenderung mencari gema suaranya sendiri. Makanya kalian yang merasa banyak followernya, sering dipuji dan lain sebagainya, hati-hati. Itu bukan karena kamu yang hebat, tapi karena yang mengikutimu merasa engkau merepresentasikan keinginannya. Begitu tidak cocok, kamu akan ditinggal, bila perlu dimusuhi. Itulah mengapa kadang-kadang kan ada itu artis atau tokoh itu sebelumnya dipuja luar biasa, tiba-tiba drop, tidak disukai karena hanya melakukan satu hal atau salah ucap satu kalimat. Gara-gara itu kamu tinggal sama sekali, karena menurutmu sekarang dia tidak merepresentasikanmu. Maka jangan mengejar kemasyhuran, kamu akan tertipu. Dan itu kan pelajaran dulu pernah saya cerita tentang Maulana Jalaluddin Rumi, yang oleh gurunya tiba-tiba disuruh beli arak, minuman keras. Ini kaget Rumi nih, kok beli minuman keras, ini guru sufi nyuruh saya begitu.
Pokoknya kata Syekh Syamsul Tabriz, tolong kamu belikan minuman keras. Wah, karena takut, Syekh Jalaluddin Rumi bawa botol disembunyikan di balik jubahnya, terus beli minuman keras. Kok yang dilala toko minuman kerasnya itu melewati perkampungan yang ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Dan mereka tahu, wah, Jalaluddin Rumi beli bir. Itu kan heboh. Wah, rame lah mereka bergosip. Wah, ternyata ulama-mu, syekhmu beli bir, beli arak. Katanya haram, malah dia diam-diam beli. Wah, rame dicaci maki. Orang-orang yang semula memuja Jalaluddin Rumi juga mulai melengos. Sudah mulai, alah, ternyata kayak gini ulamaku. Saat itu datanglah gurunya, Syekh Syamsul Tabriz. Wahai Rumi, kamu ngerti kan sekarang seperti apa kekaguman orang padamu? Hanya karena kasus kecil seperti ini saja, kamu dari idola nomor 1 jadi yang paling dibenci. Maka jangan terpesona dengan pujian orang, kekaguman orang padamu. Jadi kalau pakai teorinya Sartre, mereka hanya ingin mendengarkan gema suaranya sendiri. Meskipun bilangnya ingin mencari kebenaran. Oke ya, apalagi misalnya tiba-tiba saya ngomong politik, terus ngomong jago yang saya dukung, wah kamu langsung heboh, wah terus saya dapat banyak musuh yang beda jago dengan kalian. Terus dan itulah masyarakat. Maka pesan saya itu tadi ya, jangan tertipu dengan kemasyhuran, puja-pujinya orang. Tidak abadi. Jadi mereka hanya mengikuti keinginan dan apa yang sebelumnya sudah diyakini. Itulah mengapa teori konspirasi ini kadang-kadang meskipun sangat tidak masuk akal, kita tetap setuju. Kenapa? Cocok dengan aspirasi kita selama ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang cirinya. Gimana Pak saya mengidentifikasi apakah ini teori konspirasi atau bukan? Ini ciri masih umum saja ya. Yang pertama, biasanya teori ini mengklaim bisa menjelaskan yang tidak bisa dijelaskan oleh orang atau oleh keterangan yang resmi. Jadi kalau ada penjelasan biasa, biasanya teori ini bilang, itu kelihatannya saja, di balik itu ada rahasia. Itu ciri-ciri mulai masuk ke teori konspirasi. Terus biasanya cara berpikirnya hitam putih. Jadi kita yang putih, mereka yang hitam. Jadi membagi secara diametral yang hitam dan yang putih. Orang-orang yang berkonspirasi itulah yang hitam. Kalau kita sih kelompok putih. Kemudian yang ketiga, biasanya mereka ini merasa hebat karena tahu hal yang rahasia yang orang lain tidak tahu. Itu yang membuat kadang-kadang kan kita juga ikut semangat nge-share cerita-cerita jenis teori konspirasi ini. Karena rasanya kita itu bangga loh, saya punya informasi rahasia, kamu tidak punya, nih tak kasih. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau bisa bercerita sesuatu yang orang lain tidak tahu. Makanya hari ini itu kan era apa-apa informasi pingin cepat. Karena apa? Karena semakin cepat kita menginformasikan, ada rasa bangga bahwa kita lebih tahu duluan hal yang orang lain tidak tahu. Ini yang kadang-kadang jadi blunder hari ini. Balapan nge-share, padahal kita tidak paham yang kita share apa. Kadang-kadang yang di-share juga begitu. Kamu kok bagi WA ini, kemarin saya sudah dapat WA kayak gini loh 3 kali malahan. Kamu langsung, wah kalah cepet aku, dan kamu kecewa. Jadi kamu tidak mikir yang kamu bagi itu manfaat atau tidak. Kamu hanya mikir ingin menunjukkan bahwa aku lebih hebat dari kalian. Kenapa? Aku lebih dulu tahu hal sepenting ini.
Nah itu mental hari ini banyak sudah. Jadi perlombaan nge-share, kadang video, kadang ya ukurannya besar lagi. Ngabis-ngabisin kuota, nggak penting lagi. Kadang ada yang menjebak itu kan, di depannya kelihatan serius, di belakangnya ternyata enggak. Oke ya, itu logikanya orang hari ini. Ini mungkin imbas, jadi zaman dulu di era awal modern kan ada semboyan dari Francis Bacon bahwa knowledge is power. Siapa yang punya pengetahuan, dia punya kuasa. Nah, itu mungkin bentuk latennya seperti yang kita alami hari ini. Orang berlomba-lomba dulu-duluan informasi. Tidak peduli itu hoax atau bohong atau keliru atau prank. Pokoknya saya sebar dulu. Biar kelihatan bahwa saya lebih update dari kalian. Ketika saya lebih update berarti saya lebih hebat dari kalian. Nah, baik. Jadi kadang untuk hal yang sepele, yang remeh-temeh itu kalian berlomba untuk lebih dulu tahu. Baik, jadi ini cirinya teori konspirasi. Lanjut ya. Kok bisa orang percaya teori konspirasi? Mengapa kok orang percaya? Setidaknya ada 3. Yang pertama tadi ya, membuat orang merasa istimewa karena tahu informasi yang rahasia. Yang kedua, membuat orang merasa hebat. Kita bisa melawan kelompok gelap dan kita adalah kelompok terang. Kita orang-orang hebat yang tidak bisa dibohongi begitu saja oleh para konspirator. Itu orang cenderung percaya. Dan yang ketiga, ini yang mungkin lebih dominan, banyak orang lain yang juga percaya. Ketika banyak yang percaya secara psikologis, kita tergiring untuk mungkin benar itu. Kita pun akhirnya ikut percaya. Jadi, kalau viral kan kita cenderung lebih percaya. Hari ini kan perlombaan viral-viralan. Kita melakukan segala cara untuk viral. Kadang-kadang kita bikin trik. Saya sering sekali ditawari jual beli follower. Kalau 1.000 berapa, kalau 5.000 berapa. Itu karena ini peluang sebenarnya. Karena hari ini apa? Kalian kan mendewa-dewakan like and comment and share. Kalau tidak ada yang like kan rasanya duniamu gelap. Masa sebanyak ini yang nonton kok tidak ada satupun yang jempoli, tidak ada satupun yang nge-like, terus kamu gelisah. Itu mirip seperti ceritanya Jalaluddin Rumi tadi. Kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Ya tidak akan ketemu kebahagiaannya. Kadang-kadang orang jempoli itu juga iseng saja kok. Postingan saya loh dijempoli ratusan orang. Ya yang jempoli teman-temanmu sendiri. Ada yang satu orang akunnya 20, ada yang satu orang akunnya 30. Baik, itulah mengapa orang percaya kemudian dengan teori konspirasi. Saya lanjutkan ya. Ini materinya agak panjang. Terus, baik, sekarang kita analisis dengan konsep-konsep logika, konsep-konsep sesat berpikir dan lain sebagainya. Karena nanti kunci-kunci dari pertanyaanmu, mengapa sih Pak, kok ini dianggap negatif? Ada beberapa argumen yang melatar belakanginya. Saya awali dari sini. Pandangan psikologis tentang teori konspirasi. Ada beberapa asumsi dari dunia psikologi, ilmu jiwa, tentang fenomena ini. Yang pertama, manusia itu cenderung mengharapkan satu peristiwa besar juga harusnya punya penyebab yang besar. Manusia itu senang dengan kehebohan.
Jadi, ya kalian kan juga begitu. Kalau sepi-sepi saja kan kalian gelisah. Siapa yang sering posting di grup WA, kok sepi ya grupnya? Loh emangnya kalau sepi ya ngapain? Kan enggak apa-apa kalau memang tidak ada yang diberitakan, diinformasikan. Tapi orang itu gelisah. Dia inginnya heboh, ingin sesuatu yang luar biasa. Yang biasa-biasa tidak terlalu menarik. Kayak kalian kalau belajar tasawuf itu loh, kalau mari kita sabar, istiqomah, gimana caranya dekat dengan Allah, kamu tidak terlalu tertarik. Tapi begitu saya cerita, ada wali yang bisa jalan di atas air, oh kamu seneng itu. Bisa terbang, itu kamu seneng. Yang heboh-heboh kamu seneng. Tapi yang biasa-biasa kamu tidak terlalu tertarik. Itulah kenapa teori konspirasi ini menarik, karena pasti heboh. Itu secara psikologis yang pertama. Maka kalau kalian ingin jadi orang terkenal lah, heboh lah. Iya, nanti banyak yang kenal kalian sudah. Bikin aneh-aneh. Nanti orang kenal kalian. Yang kedua, manusia itu cenderung punya sifat curiga terhadap motif-motif tersembunyi orang-orang di sekelilingnya. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Kalau kalian saya tawari, mau tidak kalian bisa baca pikirannya orang di sekelilingmu? Kamu mesti mau semua. Kenapa? Kamu selama ini ingin tahu orang lain mikir apa ya tentang saya. Saya juga ingin tahu apa yang ada di pikirannya orang lain. Jadi manusia itu cenderung curiga terhadap orang lain. Apalagi yang pikirannya negatif, apalagi orang yang tidak kita sukai. Kita mesti waspada sudah. Jangan sampai diam-diam dia nusuk saya dari belakang. Jangan sampai diam-diam dia memanfaatkan saya, kan begitu. Kadang-kadang ada teman yang baik pada kita, kita tanggapannya, ini mesti ada pamrihnya. Ngomongnya manis sekali, balik nanti ujungnya pinjam 100 dulu. Nah, itu kan curiga kamu. Padahal temenmu ya pengen baik-baik saja, tapi kamu curigai. Apalagi yang jahat. Jadi manusia cenderung mencurigai sesamanya. Jadi itu diantara keistimewaannya manusia, sudah seneng gegeran. Sampai di skala bunuh-bunuhan. Kan itu yang dulu sudah diramalkan oleh para malaikat itu sudah. Dan sekarang banyak terjadi fenomena itu. Itu asumsi kedua dari ranah psikologi. Yang ketiga, secara psikologi ada pandangan orang yang percaya pada teori konspirasi itu biasanya sudah wataknya. Dan nanti dia akan begitu terus. Dia akan percaya lagi ada teori konspirasi apalagi. Padahal mungkin bisa bertentangan teori konspirasinya, tapi semuanya dipercaya. Kenapa? Karena heboh tadi. Jadi, ya tadi kayak COVID tadi loh. Kita mungkin tidak sadar kalau ada teori konspirasi bahwa ini senjata kimia yang buat Cina loh. Ada lagi yang tadi, enggak, ini militernya Amerika ini yang membawa ke Wuhan itu. Ini kan bertentangan, Cina atau Amerika, dan kita percaya semuanya. Tidak apa-apa Pak, asal bukan Indonesia saja Pak, saya tenang. Mungkin kamu begitu. Jadi kamu percaya segala macam teori konspirasi, meskipun isinya bertentangan. Ini biasanya karena sudah tipenya orang begitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, secara psikologis nanti dalam kasus tertentu, orang yang selalu berpikir dengan model teori konspirasi dalam situasi akut parah itu bisa saja jadi sejenis paranoid, ketakutan yang tidak beralasan, atau skizo. Ya gampangannya kadang-kadang sampai level halu. Kamu kan sering pakai istilah halu ya.
membayangkan yang tidak-tidak, ketakutan yang tidak perlu. Cara berpikirnya selalu jangan-jangan. Jangan-jangan ini tipuan ini. Jangan-jangan ini jebakan ini. Jangan-jangan itu. Ini kalau berlebihan kan terus jatuhnya paranoid. Jadi apa-apa serba takut. Khawatir ditipu, khawatir dibohongi, khawatir teman-temanmu konspirasi jelek tentang dirimu. Saya maju kok semuanya senyum-senyum. Ini mesti ada rencana jahat ini. Mesti teman-teman ini mau ngapain itu. Itu ya kamu parno sudah. Temanmu senyum kamu curiga, temanmu diam saja kamu curiga, temanmu ketawa kamu curiga. Temanmu diam saja, wah ini mesti cuek. Aku dianggap tidak bernilai. Emangnya dia aja yang pintar. Begitu. Nanti temanmu senyum, itu senyumnya kok sinis sekali sih. Temanmu ketawa, itu menertawakan aku mesti. Kamu pikiranmu jelek terus. Kamu serba takut. Nanti sampai level halu. Jadi saya ada beberapa bulan terakhir ada mahasiswa yang konsultasi ke saya, ngejak ngobrol saja karena sering mendengar suara-suara untuk melakukan hal-hal yang negatif. Di telinganya dia merasa seperti ada yang bisiki. Ya untungnya dia masih tangguh, masih kuat. Jadi ya kalian juga hati-hati karena pikiran-pikiran negatif, cara pandang yang serba penuh kesulitan, kebencian, itu kadang-kadang membebani diri kita. Overthinking jangan diremehkan. Ya kadang-kadang tambah lama tambah parah. Seperti di Murphy's Law kemarin loh, yang kita anggap, Pak ini stres itu wajar kok Pak, stres kayak gini biasa. Tapi kalau numpuk-numpuk banyak ya tambah lama tambah parah. Jangan sampai sekedar teori konspirasi kamu jatuhnya ke paranoid atau skizo. Ada enggak di sini yang kalau diajak ngomong A jawabannya B? Kemana-mana pikirannya. Itu biasanya pikirannya penuh, isinya macam-macam. Problem sedunia dimasukkan kepalanya semua. Akhirnya tidak nyaman dia dengan hidupnya. Hidup ini rasanya berat sekali. Ya termasuk kecurigaan versi teori konspirasi tadi. Nah, yang kelima, pada akhirnya orang itu kalau selalu berpikir model konspirasi cenderung tidak lagi percaya dengan metode-metode ilmiah, prinsip-prinsip ilmiah. Dia lebih percaya dengan anggapannya sendiri. Nanti kita lihat ada banyak cara berpikir yang seperti itu. Maka ayo biar jiwa kita sehat, mari banyak menghindari asupan-asupan nutrisi yang merusak diri kita. Termasuk model-model hoax, model-model berita palsu, termasuk teori konspirasi ini. Ya paling tidak kita selamatkan diri kita sendiri dulu lah. Mungkin yang lain pelan-pelan kita bantu kalau kita sendiri sehat. Nah kalau kita sendiri tidak sehat kan bisa nular nanti. Baik, itu perspektif psikologi. Nah, sekarang kita belajar ini dulu. Kenapa sih kok tadi teori konspirasi itu rasanya menarik? Ada mekanisme otak tertentu yang ini mendukung kemauan kita, kesediaan kita untuk percaya pada teori konspirasi. Yang pertama, otak itu suka dengan yang menarik perhatian. Ketika kita tertarik dengan sesuatu yang baru, entah itu benar, entah itu salah, akan memicu keluarnya hormon yang kita kenal sebagai dopamin. Dopamin ini orang sering menyebutnya hormon kebahagiaan. Senang, excited. Kayak kalian
baca buku terus paham, dapat ilmu baru. Kayak kalian waktu nembak terus diterima. Itu hormon dopaminmu meluap. Kayak kalian yang merasa, wah nilaiku mesti jelek, tiba-tiba nilaimu bagus, itu dopaminmu meluap. Persis sama ketika kamu disodori teori-teori konspirasi ini. Kamu bingung, kenapa sih kok ada pandemi bertahun-tahun ini terus, oh itu ada rekayasa, ada konspirasi dari negara ini loh yang dia bikin senjata biologis loh. Kamu puas, meluap hormon dopaminmu, iya ya. Nah, jadi itu ciri otakmu yang pertama. Kenapa ini selalu menarik? Di antara sekian banyak berita yang lurus-lurus, itu berita yang seperti ini yang kamu lebih tertarik. Saya pernah itu ya, kadang penjelasan panjang lebar tentang hermeneutik, tidak ada yang tertarik. Tapi begitu saya bilang, ada yang bilang hermeneutik itu dari Hermes. Menurut Sadhusen Nasr, Hermes itu Nabi Idris loh. Wah, semangat semua langsung. Oh iya toh Pak, gimana Pak kok bisa Nabi Idris? Jadi yang seperti ini menggugahmu. Buku-bukunya Socrates sebanyak itu kamu tidak nyenggol. Tapi begitu ada asumsi bahwa jangan-jangan Socrates ini Luqmanul Hakim ya, wah kamu tertarik ingin nyari bukunya. Jadi pikiranmu begitu, kinerja otak kita senang kalau ada yang menarik-menarik. Hormon dopaminmu meluap. Itulah mengapa teori-teori konspirasi ini laku. Nah, ini kalian dapat senjata sekarang. Kalau ingin jadi menarik orang, bikin yang menarik mereka. Pakai kalimat celetukan yang mengagetkan. Itu orang langsung. Kamu diceritain tentang sejarah nenek moyang, Mojopahit, Pajang, itu kamu ya masih ragu-ragu. Gimana sih Pak, males bacanya huruf Jawa kuno. Begitu saya cerita, jangan-jangan Jawa ini dulu Atlantis itu ya. Wah, kamu langsung semangat. Oh, coba Pak kita cek Pak. Itu khasnya mekanisme otak. Jadi dia seneng dengan yang wow, yang heboh-heboh. Ini menurut saya menarik. Mungkin nanti kalian jadi guru, jadi public speaker atau yang perlu menarik perhatian orang, bahkan termasuk sales kah atau apakah. Coba bikin pernyataan yang agak heboh. Itu mesti menarik perhatian orang. Terlepas nanti orangnya setuju atau tidak, tapi dia mesti tertarik dulu perhatiannya. Orang pintar minum, ya kalau pakai kalimat itu saja kamu langsung mengkerut. Ah masa begitu? Terserah kamu tidak setuju. Tidak setuju kan sudah melihat ke situ akhirnya. Sudah menengok ke sana dan kamu apal akhirnya. Jadi itulah mekanisme otak. Ini yang banyak dimanfaatkan oleh para pembuat iklan. Bikin kalimat-kalimat yang mengejutkan, mengagetkan, menampilkan fakta-fakta, ngomong heboh, tapi terus di belakang ditambahi, tapi bohong kok. Itu kan kamu jengkeli. Sudah serius-serius baca di belakang, ini hanya karangan saya saja. Karena sejak SD saya seneng ngarang. Misalnya kan ada yang kayak gitu, ngomong cerita kayak heboh-heboh, tapi ini karangan saya saja kok. Nah itu kan menjengkelkan. Tapi kamu sudah tertarik ke sana. Kenapa? Hebohnya. Hormon dopamin mau keluar. Yang kedua, mekanisme otak lagi. Otak kita diadaptasi untuk mengutamakan informasi tertentu, kemudian disimpan di memori. Jadi ingatan. Peristiwa yang heboh tadi pasti itu akan jadi ingatan. Meskipun ternyata terbukti keliru, tapi sudah masuk ke memori. Jadi ini yang dilakukan sering dalam iklan propaganda, bahkan politik. Muncul ingatan karena dia berhubungan dengan kehidupan kita. Terus datanya masuk. Jadi menciptakan kenangan yang nyata. Meskipun hakikatnya itu bikinan awalnya. Sesuatu yang tidak asli. Jadi informasinya dimasukkan terus. Meskipun itu palsu, lama-lama ya teringat.
Boleh dicoba, kalian bohonglah terus tentang satu hal yang kalian tahu itu bohong, tapi ulanglah terus. Pada akhirnya kalian sendiri yakin bahwa itu benar terjadi. Boleh dicoba. Saya tidak tahu kalian pernah bohong apa yang sering kalian ulang-ulang. Misalnya, zaman kecil dulu saya pernah jatuh dari atas pohon, tidak apa-apa itu. Ini ngarang sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kamu hebat. Tapi di berbagai kesempatan kamu ulang terus bahwa kamu pernah jatuh di atas pohon, tidak apa-apa. Terus begitu. Nanti sampai pernyataan kesekian, kamu sendiri yang bohong yakin bahwa kamu pernah begitu. Jadi boleh kamu coba. Itu mekanismenya otak. Ini salah satu rahasianya kenapa kok ngaji itu disuruh ngulang-ulang, kamu zikir itu disuruh ngulang-ulang. Paham tidak paham, ulang saja bolak-balik. Akan tersimpan di memori jangka panjang. Nah, itu termasuk teori konspirasi tadi. Awalnya bohong, tapi begitu diulang. Kalian merasa itu benar terjadi. Apalagi banyak orang setuju juga. Wassalam sudah. Yang semula kebohongan bisa jadi kebenaran akhirnya. Dan ini yang banyak dilakukan iklan-iklan propaganda, termasuk iklan-iklan politik. Diulang-ulang. Akhirnya tersimpan di memori. Telingamu mendengarkan namanya terus. Kamu jalan kemanapun lihat wajahnya. Noleh kiri, noleh kanan ada fotonya. Itu kan diulang-ulang terus ya. Awalnya kamu tidak suka, tapi sekarang tersimpan di memorimu sudah. Meskipun secara tidak sadar. Dan jangan lupa kata Freud, hidup kita itu ya lebih besar disetir oleh ketidaksadaran. Yang ketiga, otak kita sangat tertarik dengan hal-hal yang merangsang emosi. Membuat kita marah, membuat kita bahagia, membuat kita sedih. Ini menarik bagi otak. Dia akan dengan lahap menelannya. Jadi yang sifatnya emosi. Kayak teori konspirasi tadi kadang-kadang memancing kemarahan kita, memancing kesedihan kita. Ini kan terus mau tidak mau kita terpengaruh sudah. Ada konspirasi yang ingin menghancurkan kita, emosi kita keluar sudah. Ini menghancurkan agama kita ini. Kita harus bereaksi karena itu terus emosi kita terpancing. Dan itu masuk ke memori. Itulah mekanisme otak. Dia tertarik dengan yang emosional. Dia tertarik dengan kenangan-kenangan yang semula palsu tapi dimasukkan terus-menerus sehingga jadi asli. Dan dia tertarik dengan hal-hal yang heboh, menarik perhatian. Dan tiga hal inilah yang kemudian jadi pencirinya teori konspirasi. Itulah mengapa kalian jangan heran kalau teori-teori semacam ini laku. Dan mungkin kalian juga di antara yang banyak menganggap benar jenis-jenis teori konspirasi ini.